Pak, kemudian itu kan setelah meninggal korbannya langsung dibuang ke parit atau seperti apa? Enggak dibuang parit, saya kelai di parit. Kalau saya itu enggak bela diri, sudah mati saya. Seorang pria bernama Aris Suwito 46 tahun, menghabisi nyawa seorang pria di Desa Boro, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Ia mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena ulah korban sendiri. Saat ditanya di Polres Blitar pada Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023, AS beralasan ia membela keluarganya. Aris Suwito merupakan tersangka kasus pembunuhan bermotif asmara yang terjadi di Jalan Desa Boro, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar yang ditangkap Satreskrim Polres Blitar. Dia tega menghabisi nyawa Wagiman 56 tahun warga Kabupaten Malang yang diduga pria selingkuhan istrinya, karena dibakar api cemburu. Aris Suwito mengaku tidak berencana melakukan pembunuhan, namun emosinya meledak saat korban meneleponnya dan menantangnya untuk bertemu di jalan tersebut. Aris Suwito mengaku terpancing emosi setelah menerima telepon dari korban pada Selasa tanggal 24 Oktober malam. Dalam percakapan telepon itu, Wagiman seolah-olah menantang Ari untuk berduel dengannya. Wagiman sempat mengatakan jika Ari berani dan memang preman di desanya, ditunggu oleh dia di Jalan Bulak Desa Boro, Kecamatan Selorejo. Karena terpancing emosi, Ari pun datang menemui korban. Ari membawa linggis dari rumah. Sedangkan korban Wagiman membawa gunting dan celurit. Aris Suwito mengaku cemburu dengan korban. Korban Wagiman dianggap telah merusak rumah tangganya karena menjalin asmara dengan istri. Pelaku Aris Suwito menuturkan, sejak awal Juni tahun 2023, korban sering ke rumahnya ketika pelaku bekerja. Ia juga mengaku sempat berkelahi dengan korban di parit. Saat bertemu di Jalan Bulak, Desa Boro pada Selasa malam, korban pun melawan hingga membuat Aris semakin marah. Ari menyebut jika ia tidak membela diri, maka dirinya lah yang akan meregang nyawa. Kasat Reskrim Polres Blitar AKP, Feby Pahlevi Rizal mengatakan, untuk sementara polisi menjerat pelaku dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ditanya apakah ada perencanaan dalam kasus pembunuhan itu, Feby menjawab masih mendalaminya. Berawal dari kami mengetahui laporan ini adalah adanya laporan dari saudara NHN. Saudara NHN ini adalah saudara dari pihak korban. Berawal dari istri korban pada hari Rabu tanggal 5 Oktober sekira pukul 12.00. Istri korban ini menanyakan kepada saudara NHN apakah melihat korban, yaitu suaminya. Ternyata tidak melihat. Mengetahui hal tersebut, akhirnya pihak istri korban dan juga dengan pihak pelapor akhirnya mendatangi Polsek Selorejo. Di sana didampingi oleh pihak dari Babin Kamtipmas di sana, yaitu Bapak Andreas. Saya diketahui ternyata pada saat sebelumnya ada laporan dari masyarakat adanya suatu bentor becak motor ditemukan di parit irigasi dan diduga itu milik dari pihak almarhum korban. Mendapati hal tersebut, akhirnya pihak korban mendatangi tempat dan ternyata memang betul ditemukan bentornya berada di daerah tersebut. Setelah itu dari pihak korban dan juga dari pihak polsek akhirnya melihat daerah sekitar. Ternyata setelah itu ditemukan adanya sosok mayat di sana, sehingga setelah itu akhirnya dari pihak korban membuat laporan di Polres Blitar. Mendapati hal tersebut, akhirnya kami dari tim Satreskrim Polres Blitar yang saya pimpin bersama dengan Kanit Bidum, Ibda Al-Husnu, kita selalu langsung melaksanakan olah TKP. Di olah TKP tersebut akhirnya kami mendapatkan suatu informasi berupa saksi yang menjelaskan pada saat terakhir kalinya melihat korban adalah pada saat hari Selasa pada jam 7 malam 19.00. Pada saat itu terlihat bahwa korban ini sedang bersama dengan tersangka. Untuk motifnya akan kami jelaskan lebih dalam. Namun ternyata pada jam 7, pada saat jam 9 malam saksi ini berjalan kembali melewati jalan tersebut, di TKP tersebut ternyata korban bersama dengan tersangka masih ada juga. Setelah itu saksi lewat lagi di jalan tersebut pada jam 12 malam, ternyata saksi melihat korban dan tersangka telah tidak ada. Sehingga kami mendapatkan dugaan bahwa
Kejadian adalah rentang waktu antara dari jam 9 sampai dengan jam 12 malam tersebut. Mendapati hal tersebut, akhirnya tim Resmob bersama dengan saya melakukan teknik penyelidikan dengan cara surveillance, undercover dan patroli cyber. Akhirnya diketahui bahwa tersangka ternyata sedang tidak berada di rumah. Dikarenakan tidak sedang berada di rumah, akhirnya tim segera menyisir tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh pihak tersangka. Ternyata pada saat itu tersangka sedang melaksanakan pekerjaan di perkebunan. Awalnya tersangka ini mengelak terkait masalah kejadian tersebut. Tapi akhirnya setelah kita menjelaskan secara detail terkait masalah alat-alat bukti yang telah kita dapatkan, akhirnya tersangka mengakui perbuatannya. Adapun akan saya jelaskan terkait masalah kronologis berdasarkan keterangan tersangka yang dimana ini merupakan jadi tindak pidananya. Sehingga dapat saya jelaskan bahwa sebenarnya permasalahan ini sudah ada dari semenjak Agustus tahun 2023. Ya, dimana sebelumnya seperti saya jelaskan di awalnya bahwa pembunuhan ini terjadi karena adanya suatu motif asmara di antara pihak korban dengan tersangka dan juga dari pihak istri tersangka. Sehingga pada saat kejadian hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, pihak korban menghubungi pihak tersangka mengajak ketemuan. Akhirnya bertemulah di tempat TKP tersebut. Berjalan dari waktu dari jam 19.00 sampai dengan jam 21.00 sampai dengan jam 24.00, ternyata ada percekcokan di antara di sana. Sehingga mengakibatkan tersangka pada saat akan bertemu dengan korban itu telah membawa senjata tumpul berupa linggis. Alat bukti tersebutlah yang menjadikan bukti pendukung kami untuk menjerat saudara AS sebagai tersangka. Apa yang membuat pihak tersangka ini melakukan perbuatan pembunuhan kepada korban adalah yang pertama, awalnya pelaku mengetahui jika istrinya selingkuh dengan korban sejak bulan Agustus 2023. Kemudian pelaku, korban, dan istri sempat didamaikan pada tanggal 23 September 2023 di tempat 3 pilar di daerah Kecamatan Selorjo. Lalu pada tanggal 24 Oktober tiba-tiba pelaku dihubungi oleh korban dan mengatakan apabila berani dan memang preman di daerah Selorjo ditunggu di korban di Bulat Desa Dusun Boro, Desa Boro. Kemudian pada saat bertemu ternyata istri pelaku, saya lagi pada saat bertemu istri pelaku ternyata mencoba menghubungi korban. Seketika dari itu akhirnya pihak tersangka emosi dan akhirnya melakukan tindakan pidana berupa pembunuhan. Ya korbannya itu nantang saya, Pak. Tapi linggisnya bawa dari rumah ya, Pak? Iya, saya ditantang kalau berani saya juga membawa senjata tajam gitu juga. Siapa korbannya? Iya. Membawa apa, Pak? Kayak gitu. Senjata tajam, ada gunting, ada arit, sama apa besi itu ada. Senjata tajamnya saya tidak gini loh, Pak. Maksudnya tak konfirm di Pak Andreas. Permasalahannya apa, Pak? Ya cemburu lah, itu kan dirusak Pak. Sekarang ini rumah ini sekarang ini rusak pas gayu loh Pak. Sakit cemburu. Diketahuinya sudah berapa lama, Pak? Mulai bulan 6 dikit ke rumah itu saya kerja kok lama-lama kok nggak bener, ngomongnya nggak bener lah gitu ya. Dipancing situ saya tuh ditantang sebelumnya. Pas ketemu korban perlawanan nggak? Ya, sempat melawan. Pertanyaan terakhir ya. Ya, melawan. Ya, saya terus marah tuh. Pak, kemudian itu kan setelah meninggal korbannya langsung dibuang ke parit atau seperti apa? Enggak dibuang ke parit, saya kelai di parit. Kalau saya itu enggak bela diri, sudah mati saya. Oke, terima kasih ya rekan-rekan media ya.